Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Fernandasari, NPM 202100019, Prodi Akuntansi, Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Multiplier dalam perekonomian terbuka. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perusahaan dalam pendapatan nasional tersebut. Multiplier perekonomian terbuka meliputi 3 sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya. Sistem perekonomian terbuka. Pada sistem perekonomian terbuka, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara lain yang disebut juga dengan ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu negara lain menjual produk ke negara kita atau Indonesia. Mekanisme perekonomian terbuka. Dalam diagram Circular Flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, lembaga keuangan, serta luar negeri. Rumah tangga yaitu hubungan dengan perusahaan. Jadi pada awalnya, rumah tangga menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Yang kedua yaitu perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk pembangunan negara. Hubungan penerimaan pajak dan perusahaan dalam pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Yang keempat yaitu negara-negara lain. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Faktor-faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Faktor perekonomian terbuka. Faktor perekonomian terbuka itu ada 5. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan.
Yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang, dan yang terakhir, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Kesimpulannya yaitu, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau sering kita sebut dengan ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Baiklah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih atas waktu yang telah didedikasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.